Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alright, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik. Bahwasannya di sini nampak ketara sekali ya perbedaan disiplinnya orang Indonesia dan orang Malaysia. Jadi ini guys, video sangat menarik sekali. Warga Indonesia ini sampai terkejut ketika melihat rakyat ataupun kelakuan rakyat Malaysia ini. Jom kita simak videonya. Buat teman-teman semua yang mau belanja, bisa langsung klik link yang ada di video ini ya teman-teman, untuk mensupport channel ini agar supaya channel ini terus berkembang ya. Jadi belanjanya itu teman-teman klik dulu linknya, terus baru setelah itu teman-teman cari barang yang akan teman-teman beli, seperti itu. Jadi jom kita simak videonya, let's go. Jujur aku selama di Malaysia itu kagum banget sama orang Malaysia kalau mereka ngantri atau beratur guys. Soalnya mereka itu kayak tertib banget, nggak pernah mau melanggar atau nerobos antrian gitu. Budaya antri orang Terus Malaysia. Aturan tidak tertulis kalau misalnya kalian lagi naik eskalator nih di Malaysia. Kalian berdirinya di sebelah kiri aja guys kalau lagi santai. Soalnya kalau di sebelah kanan itu mereka buat orang yang mau mendahului, jadi nggak ngeblok orang yang mau jalan cepet gitu guys. Aku kasih contoh ya. Alright. Iya, di Hong Kong juga Kenapa gitu. Malaysia disebut sebagai salah satu negara paling luar biasa di dunia? Yuk kita bahas dalam 1 menit. Malaysia terkenal dengan masyarakat yang ramah dan hangat terhadap pendatang atau turis. Jadi banyak wisatawan merasa langsung disambut seperti keluarga sendiri. Lalu soal makanan, nggak perlu diragukan lagi, mulai dari nasi lemak, sate, sampai teh tarik yang wajib banget dicoba. Malaysia juga dikenal sebagai negara yang menunjukkan solidaritas berbagai isu kemanusiaan dunia. Nilai kebersamaan dan toleransinya menurut aku cukup kuat. Dan juga buat muslim travelers, Malaysia juga jadi destinasi yang sangat nyaman. Makanan halal gampang ditemukan di mana-mana, dan masjid-masjidnya juga sangat beautiful, mulai dari Blue Mosque sampai masjid terapung di Terengganu yang memang menjadi ikonik. Kalau pencinta alam, Malaysia punya semuanya, dari Mount Kinabalu, pulau tropis sampai hutan hujan yang masih alami dan menakjubkan. Belum lagi night marketnya yang selalu ramai. Surga buat pencinta kuliner dan pemburu barang-barang murah. Dengan budaya yang beragam, mall modern dan juga city feel, kota metropolitan kayak di Kuala Lumpur. Jadi Malaysia memang benar-benar punya sesuatu untuk semua orang. Jadi kapan mau tinggal di Malaysia? Kapan dong? Mata uang Malaysia pernah berada di titik terlemahnya pada krisis Asia tahun 98. Saat itu ringgit tertekan hebat terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan sempat membuat banyak pihak pesimis dengan masa depan ekonomi Malaysia. Tapi hari ini situasinya berbalik drastis. Ringgit justru melesat menjadi mata uang terbaik kedua di Asia setelah yuan Tiongkok. Kan dalam beberapa periode, posisi ringgit dan yuan terus saling bergantian menjadi yang terkuat di kawasan. Kekuatan ini bukan terjadi tiba-tiba, ada mesin ekonomi besar yang sedang bekerja di belakangnya, yaitu ekspor. Malaysia sekarang menikmati lonjakan ekspor yang sangat tinggi, terutama dari sektor elektronik dan semikonduktor. Dunia sedang memasuki era artificial intelligence, data center, cloud computing, dan kebutuhan chip global meningkat luar biasa. Malaysia berhasil mengambil posisi penting di rantai pasok industri tersebut. Produk teknologi dan elektronik ini menjadi tulang punggung ekspor mereka. Bahkan produk yang berkaitan dengan AI disebut menyumbang porsi terbesar dari total ekspor nasional
Malaysia. Investor asing pun masuk besar-besaran membangun pabrik hingga data center karena melihat Malaysia siap menjadi hub industri teknologi Asia Tenggara. Dalam beberapa bulan pertama tahun ini saja, total perdagangan Malaysia sudah menembus lebih dari 1 triliun ringgit, rekor tercepat dalam sejarah mereka. Inilah yang akhirnya mengangkat kembali kekuatan ringgit. Dolar masuk deras dari aktivitas ekspor dan investasi asing, permintaan terhadap mata uang mereka meningkat, dan pasar mulai melihat Malaysia bukan lagi sekedar negara pengekspor bahan mentah, tapi pemain penting industri teknologi global. Pelajarannya sederhana tapi cukup dalam. Mata uang sebuah negara akan kuat ketika dunia membutuhkan produk dari negara tersebut. Bukan hanya karena cadangan devisa, bukan juga karena kebijakan bank sentral, tapi karena ada industri nyata yang menghasilkan nilai tambah tinggi dan dibutuhkan oleh pasar global. Dan Indonesia adalah negara yang dikaruniai dengan sumber daya alam yang juga sangat dibutuhkan oleh pasar internasional. Pertanyaannya kira-kira bisa nggak ya Indonesia menyusul Malaysia? Kalian gimana? Kita diskusi di kolom. Guys, kalian tahu nggak sih kalau Malaysia itu punya salah satu perusahaan emas terbesar di Asia Tenggara, dan sekarang aku lagi di pusat perusahaannya di Kuala Lumpur. Ada yang pernah dengar nggak sih soal Public Gold? Ternyata sekarang mereka udah punya 8 cabang di kota-kota besar di Indonesia loh. Dari zaman aku studi di Malaysia, aku biasa nyisihin uangku untuk nabung emas digital di sini. Karena kalau uangnya disimpan di bank, udah pasti tuh kepake jajan nasi lemak, lekor, dan SABC. Selain itu, nabung emas di sini juga bisa mulai dari Rp300.000. Jadi nggak perlu uang jutaan dulu baru bisa nabung emas di sini. Nah, Public Gold ini fokus ke emas fisik dan digital. Dia juga nyediain layanan buyback. Jadi kalau ada keperluan mendesak, emasnya bisa dijual lagi ke Public Gold. Untuk kamu yang suka nabung emas dan pengen edukasi banyak orang untuk nabung emas juga, kamu bisa ikut kemitraan di sini. Jadi kamu bisa mengedukasi banyak orang untuk nabung emas dan dapat insentif dari perusahaan. Ya, indeks ekonomi daripada duitnya masih berbentuk rupiah, which is bisa makin turun nilainya, mending dijadiin aset. Untuk kalian yang mau mulai nabung emas, kalian bisa langsung download apps Public Gold, daftar dan masukkan kode dan nama introducer kayak gini. Kalau kamu udah berhasil daftar, nanti introducer akan hubungi kamu untuk kasih bimbingan investasi emas di Public Gold. Yuk, mulai langkah pertama untuk bangun aset lewat nabung emas. Ada satu kebiasaan orang Malaysia yang bikin aku betah tinggal di sini. Aku udah 9 tahun tinggal di Malaysia, dan menurut aku jalanan di sini tuh tenang banget. Padahal mobilnya juga banyak, macet juga lumayan sering. Tapi aku hampir nggak pernah dengar bunyi klakson. Beda deh sama di tempat kita. Kadang hal kecil aja bunyi hornnya udah di mana-mana. Kayak di video ini nih. Makanya aku juga sempat heran kok di Malaysia itu beda ya. Dan semakin lama aku perhatiin, ternyata kebanyakan orang di sini pakai horn kalau emang perlu aja. Misalnya buat ngasih peringatan atau pas ada situasi bahaya. Selain itu yang aku suka, mereka lebih milih sabar nunggu beberapa detik daripada harus pakai horn. Aku bahkan pernah nanya ke beberapa teman lokal aku di Malaysia, kenapa kok orang tuh tak pernah guna horn? Dan mereka cuma jawab, kalau boleh sabar memang lebih baik tunggu, sebab horn tuh kita orang pakai untuk peringatan je. Nah, sejak saat itu aku langsung ngerti kenapa sih jalanan di Malaysia tuh terasa lebih tenang. Dan jujur aja, ini salah satu kebiasaan warga Malaysia yang paling aku salut. Nah, kalau menurut kalian bisa nggak kita terapin hal ini di tempat kita? Tulis pendapat kalian. Kenapa jutaan orang Indonesia memilih berobat di Malaysia? Dan kenapa sekarang banyak yang sekalian investasi properti? Tahu nggak, setiap tahun ratusan ribu bahkan jutaan warga Indonesia memilih Malaysia sebagai tujuan utama untuk berobat. Alasannya memang sederhana, biaya pengobatan lebih transparan dan seringkali lebih terjangkau dibandingkan kota-kota besar di Indonesia ataupun di negara tetangga seperti di Singapura. Dan juga pastinya didukung fasilitas medis modern, proses diagnosis yang cepat, serta tenaga medis yang ramah dan mudah diajak berkomunikasi. Nggak heran memang rumah sakit seperti Island Hospital, Glen Eagles, Prince Court, Lo Guan Lai, hingga Mahkota Medical Center menjadi pilihan banyak masyarakat Indonesia. Pastinya selain kualitas layanan, Penang dan Johor juga sangat mudah dijangkau dari Indonesia. Jadi perjalanan kontrak kesehatan memang menjadi lebih praktis. Karena itulah semakin banyak orang Indonesia yang tidak hanya datang untuk berobat, tetapi juga mulai membeli properti di Malaysia atau mendiversifikasi aset mereka. Selain menjadi investasi jangka panjang, properti juga bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman waktu berpergian untuk medical check-up atau mendampingi keluarga yang memang sedang perawatan. Jadi, membeli properti di Malaysia bukan hanya soal investasi, tetapi juga mempersiapkan kenyamanan, akses kesehatan, dan kualitas hidup. Alright guys, udah selesai videonya. Dari banyak istilahnya video yang beredar gitu loh guys ya, yang sudah kita tengok gitu.
Disiplinnya orang Malaysia itu tidak bisa diragukan dan kita harus meniru itu juga guys ya. Karena disiplin itu sangat-sangat bagus untuk kehidupan kita. Kalau kita nggak disiplin susah guys ya. Kenapa istilahnya orang-orang Indonesia yang tinggal di sana itu bisa meniru dan istilahnya ketika balik ke Indonesia gitu kan mereka juga istilahnya mengamalkan itu karena menurut mereka itu baik. Jadi sebuah hal kebaikan itu baiknya memang kita tiru gitu loh guys ya. Jangan sampai istilahnya yang tidak baik gitu. Tapi dari segi istilahnya kalau kita tengok ya guys ya dari segi video yang disampaikan tadi bahwasannya apa ya? Toleransi di sana, disiplinnya di sana, terus bagaimana berkendara di sana juga istilahnya mencerminkan bagaimana adab ataupun perilaku yang baik daripada orang-orang Malaysia itu sendiri. Dan orang Malaysia itu memberikan contoh kepada kita ya orang-orang Indonesia yang tinggal di sana. Akhirnya apa? Orang Indonesia juga ikut gitu loh guys ya. Ikut menyemarakkan apa yang sudah ada di sana. Makanya mereka istilahnya antrinya sudah tidak menyerobot lagi ya kan. Terus istilahnya kalau kita ada orang yang lebih buru-buru ya kita dahulukan di eskalator gitu. Jadi apa ya guys ya, kita tuh ketika melihat kebaikan maka kita harus mencontohnya gitu. Jangan sampai kita melihat kebaikan kita diamkan saja dan kita tidak mencontoh gitu. Tapi kalau kita melihat keburukan ya kita harus segera tinggalkan itu gitu guys ya. Jadi kalau menurut saya dari banyak video ini ya guys ya, rakyat Malaysia memberikan contoh baik kepada kita ini sebagai orang yang mungkin ya kurang disiplin dalam kehidupan kita gitu. Tidak hanya orang Indonesia tapi banyak orang lain ya istilahnya mungkin daripada mana-mana yang belum disiplin. Ayolah kita disiplin dalam kehidupan kita seperti itu ya guys ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana orang Indonesia mengungkapkan pengalaman saat berada di Malaysia dan ya menyoroti hal-hal yang baik yang dilakukan oleh orang-orang Malaysia gitu loh guys ya. Gitu guys ya. Mantap kan? Di sini kita baca komen. Terima kasih Bang atas penyampaiannya tentang My Country Malaysia. Semoga Abang senantiasa dalam lindungan Allah. Terima kasih katanya ya kan. Indonesia boleh menjadi negara yang disegani jika dikelola oleh pemimpin-pemimpin yang berjiwa besar, bukan yang berkarakter manusia Indonesia yang seperti ditulis jurnalis Pak Mukhtar Lubis yaitu hipokrit ya. Tidak mau bertanggung jawab. Nah, ini nih kita dinilai oleh Pak Mukhtar Lubis yaitu hipokrit guys. Orang Indonesia itu tidak mau bertanggung jawab, bersikap feodal ya. Terlalu percaya tahayul dan berwatak lemah. Ya, di situ guys ya. Ini kekurangan kita menurut pandangan orang ya. Jadi kalau kita istilahnya bisa lebih bertanggung jawab lagi, terus tidak terlalu percaya tahayul dan juga istilahnya watak kita kuat ya, SDM-nya kita, adabnya kita ya kan. Nah, maka di situ Indonesia akan menjadi negara yang bagus gitu. Menjadi negara yang disegani. Terus lanjut lagi di sini, Indonesia negara kaya sumber alam. Kita lihat mereka bekerja keras karena itu saja peluang meneruskan kehidupan. Lihat realiti di lapangan, hanya pendidikan yang boleh memajukan negara karena ia melahirkan tenaga kerja berkualitas. Kembali lagi pasti pendidikan yang disorot, kembali lagi pasti kesehatan yang disorot. Karena memang itu yang paling penting gitu loh guys ya. Kesehatan mental daripada masyarakatnya, kesehatan mental daripada anak-anaknya gitu loh. Ya, kalau anak-anaknya suka sekolah ya kan, sekolahnya nyaman, enak gitu. Pasti kan oke gitu. Tapi ketika istilahnya sekolahnya ya kayak gitu, mau berangkat sekolah susah, terus habis itu kesehatannya ya amburadul gitu loh. Maksudnya amburadul itu banyak masyarakat yang tidak sehat gitu loh guys ya. Adapun istilahnya BPJS naik terus tagihannya kan gitu. Ataupun yang istilahnya pakai bantuan dari pemerintah ketika mau dipakai susah, harus ini, harus itu dan lain sebagainya gitu loh. Jadi ya itu gitu loh guys ya, itu PR-nya itu. Ketertiban ke setiap warga Malaysia itu terjadi dalam satu malam atau semudah membalik tangan. Ingat itu, teruskan Malaysia, semoga tambah berjaya. Woi. Nah, di sini ada pesan nih guys. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling berpengaruh, terhebat dari spiritual dan sekular. Salah satu akhlak baginda yang sangat dipuji ialah punya sifat sabar.
sifat sabar punya nilai yang paling mulia. Nah, jadi kita diajarkan juga ini ya guys ya, bahwasanya sabar itu sangat-sangatlah penting dalam kehidupan kita. Jadi jangan sedikit-sedikit klakson gitu. Gitu guys ya. Oke, mungkin itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mau dimaafkan. Gimana menurut teman-teman? Komen aja di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.